Di video kali ini kami akan memanage jaringan pelanggan dengan beberapa poin berikut. Perkenalkan, kami dari tim Olimpiade Jaringan Mikrotik SMKN 1 Rembang. Saya Maulana Bintang Arya Mardika Dan saya adalah Amar Mudakir. Di sini kami memiliki 2 klien dengan dilengkapi 3 router dan internet tentunya. Kami melakukan metode distribusi jaringan menggunakan PPOE server dengan melengkapi 3 Mbps untuk setiap kliennya. Penggunaan limitasi dan pengantaran bandwidth pada klien tentunya akan menyebabkan kinerja router semakin berat. Untuk meringankan kinerja router, kami menggunakan metode connection state untuk meringankan beban kinerja router kita dan meningkatkan kinerjanya. Distribusi PPOE server bisa mengakibatkan antar klien bisa langsung akses ke server, maka kita akan terapkan filter terus untuk mengamankan antar klien dan servernya. Dalam penggunaan bandwidth, jika ada penggunaan double antara klien seperti menonton YouTube sambil membuka ping speed, bandwidth itu akan terbagi secara langsung. Maka kita akan gunakan marking paket terhadap port yang biasa digunakan oleh ping speed agar bandwidth di ping speed tidak akan terbagi oleh kegiatan lain seperti menonton YouTube tadi. Bandwidth yang diberikan harus sesuai dengan ketetapan bandwidth yang akan dipakai oleh klien awal. Maka kita akan menerapkan simple GWE dengan mark paket yang disiapkan sebelumnya. Langsung saja pada poin pertama, kita akan membuat distribusi klien menggunakan PPOE server. Pertama, kita buat dulu pool IP-nya dan buat IP sebanyak 100 saja. 192.168.101 sampai 192.168.199. Dari IP 1 sampai 99 itu ada 100 IP. Apply. Lanjut pada pembuatan PPOE. Pertama, pergi ke PPPP dan buat profilnya. Tambah, masuk pada general dan masukkan local address-nya. Local address kita buat secara statik karena local address sendiri adalah IP dari server supaya semua klien mendapatkan IP dengan server yang sama. Kita buat 192, 168, 100 dan 200. Masukkan remote servernya menggunakan IP pool yang kita buat tadi. Penggunaan IP pool sendiri pada remote server akan memudahkan kita dalam mengatur banyak klien. Oke, masukkan address dengan nama paket. Beri DNS 888 untuk keperluan internet. Limit klien menggunakan parameter limit dan berikan klien sesuai yang ada pada topologi, yaitu 3M dan 3M. Lanjut pada pembuatan PPPP secret. Kita add secret dengan nama yang pertama adalah klien A dengan password 11. Lanjut kita masukkan profil menggunakan profil yang sudah kita buat tadi. Penggunaan profil yang sudah kita buat tadi berarti klien A dapat mendapatkan local address yang sudah kita setting dan remote address secara full. Langsung apply saja. Copy dan buat klien untuk klien yang kedua, yaitu klien B. Dan masukkan passwordnya yaitu 22. Oke, kita apply. Penggunaan secret sendiri digunakan untuk akses verifikasi terhadap PPOE server. Oke, lanjut kita ke PPOE server untuk membuat servernya. Add server pertama dengan nama server A. Dan gunakan interface sambungan dari router server ke router A, yaitu Ether 2. Kita apply saja dan copy untuk penggunaan server B. Ganti nama menjadi server B dan buat interface-nya menjadi interface yang digunakan oleh server B, yaitu Ether 3. Apply. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan PPOE client ke PPOE server. Pertama, kita masuk ke routernya PPOE client. Nah, di sini kita masuk ke menu PPP, pilih PPOE client. Nah, selanjutnya kita ke general dulu. Pilih interface yang terhubung ke PPOE server. Sini adalah Ether 2. Nah, ke menu dial out.
Nah, di sini kita tinggal masukkan username dan passwordnya. Nah, kita apply. Di sini sudah muncul tanda R yang artinya sudah running dan sudah terkonek ke PPOE server. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan klien B ke PPOE server. Nah, di PPOE klien B kita masuk ke di PPP, ke interface, kita tambah PPOE klien. Dan di sini kita masuk ke antara satu yang akan menghubung ke server, dan kedua adalah kita masuk user dan passwordnya. Kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah jalan PPOE kliennya, yang artinya R ini running. Setelah kita menghubungkan antara PPOE klien ke PPOE server, kita akan membuat sambungan wireless untuk mengakses internetnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat wirelessnya dahulu di klien A, yaitu kita pilih menu wireless, kita pilih WLAN, ke menu wireless, kita ubahnya ke mode AP bridge, lalu kita ganti SSID-nya adalah klien A, apply. Oke. Setelah kita membuat wirelessnya, kita akan memberi IP untuk wirelessnya, yaitu kita beli IP, kita beli address, kita klik tambah, kita beli IP 168.1.1/24, pilih internet adalah WLAN, kita apply. Setelah kita membuat gateway di wirelessnya, pergi ke menu IP, pilih DHCP server untuk menyerbarkan IP secara otomatis ke klien wirelessnya. Pilih DHCP setup, kita settingnya dengan next saja, next. Dan di sini kita isi dengan 8.8.8, next, dan pilih next lagi. Nah, selesai. Setelah kita membuat DHCP server untuk wirelessnya, kita akan pergi ke IP firewall dan kita pilih tambah, pilih chain dengan SSNet, out interface-nya adalah PPOE out, lalu pilih action-nya adalah masquerade. Out interface sendiri dipilih menggunakan PPOE out 1 karena PPOE 1 adalah interface dari PPOE klien yang sudah tersambung ke PPOE server. Selanjutnya kita masuk ke connection state untuk meringankan beban kinerja router. Selanjutnya kita akan masuk ke menu filter rules. Kita klik tambah saja, pilih general, chainnya forward, pilih connection state yaitu establish dan relate, pilih actionnya adalah accept, apply. Itu kita copy, kita tambahkan lagi yaitu connection state new, pilih actionnya adalah password, apply. Kita copy lagi, kita pilih general, masuk ke connect state, kita pilih ke invalid. Nah, setelah itu actionnya pilih drop, apply. Oke. Urutan dari connection state sendiri sangat penting karena dalam filter route menu yang paling atas akan dieksekusi terlebih dahulu, lanjut ke menu yang bagian bawah-bawahnya. Pada menu invalid akan ditaruh pada bagian atas. Nah, establish merupakan paket yang sudah diketahui router. Related adalah paket yang sudah diketahui router tapi membuat koneksi yang baru. New merupakan koneksi baru yang memulai koneksi baru juga. Pass-through sendiri adalah diteruskan saja. Jadi, jika paket diteruskan dan paket tersebut ternyata adalah paket yang berjenis invalid, maka akan di-drop. Jika paket yang diteruskan adalah paket established dan related, maka akan di-accept. Itu saja. Penggunaan connection state sendiri dapat dilihat pada connection. Jika paket established akan langsung di-accept, jika ternyata paketnya ada yang invalid, maka akan di-drop. Kebetulan di sini belum ada. Seperti yang sudah ada pada topologi, keamanan klien akan terjaga. Jadi, kami akan membuat skenario klien antar klien tidak bisa mengakses router satu sama lain. Begitu juga klien antar server juga tidak akan bisa mengakses satu sama lain. Tetapi server dapat mengakses kedua klien tersebut. Bagaimana cara menerapkan skenario tersebut? Kita masuk ke filter rule. Kita tambah, kita pilih chainnya input. Kita akan memblokir dari klien ke server, kita akan blokir. Source adanya kita pilih paket. Nah, dan di adanya kita pilih IP server. Dan pilih actionnya adalah kita pilih drop. Nah, selanjutnya kita akan membuat server bisa terhubung ke kliennya. Adanya kita isi IP dari servernya, kita
pilih DST address-nya adalah paket. Nah, actionnya kita pilih accept. Copy. Nah, selanjutnya kita ini akan memblokir antar kliennya. Dipilih forward. Kita tambahkan source address-nya, kita pilih actionnya drop. Dalam filter rules, penggunaan urutan menjadi bagian yang paling penting. Di urutan yang paling atas akan menjadi bagian yang paling didahulukan daripada yang bawah-bawahnya. Menggunakan chain input karena router memiliki sambungan terhadap router lainnya. Untuk parameter memblokir atau mendrop paket dari klien ke klien harus digunakan chain forward, karena chain forward sendiri digunakan jika klien A lewati server BPOE untuk sampai ke router B. Di chain paling atas dijelaskan bahwa alamat dari server dapat mengakses alamat dari klien. Pada rules kedua, alamat dari klien tidak dapat mengakses alamat dari server. Pada chain ketiga, alamat dari klien tidak dapat mengakses alamat klien lainnya. Setelah kita mengamankan antara PPOE server dan PPOE klien, di sini kita akan membuat bandwidth yang akan digunakan oleh speedtest agar tidak terganggu oleh penggunaan akses lainnya seperti YouTube atau main game. Sini kita pilih Mangle, kita tambah, kita masukkan pre-routing, akan masukkan portnya speedtest 8080. Kita masukkan address list. Pilih actionnya mark connection. Kita tandai namanya dengan paket con upload. Penggunaan pre-routing, DST port, serta mark koneksi sendiri bertujuan untuk menandai koneksi dari upload sebelum proses routing decision dengan port tujuan speedtest. Nah, selanjutnya kita tambah lagi, pilih chainnya adalah host routing, pilih short portnya si speedtest 80. Nah, di sini advanced-nya kita pilih DST address list. Nah, kita pilih DST-nya adalah paket. Pilih action-nya adalah smart connection. Nah, kita tandai dengan paket. Penggunaan post route DST address list SRC port sendiri berarti koneksi akan ditandai dari alamat penerima dengan port pengirim yang merupakan aktivitas dari traffic download. Setelah sebagian paket sudah ditandai oleh mark koneksi, kita perlu menandai paketnya secara keseluruhan untuk menjalankan mark koneksi tersebut. Tambahkan menggunakan chain forward karena dari upload maupun download melewati router. Masukkan koneksi mark yang sudah dibuat tadi dengan nama upload terlebih dahulu. Dan pilih mark paket dengan nama speedtest upload. Matikan passtroke-nya, tambah lagi paketnya dengan koneksi mark paket download. Dan ganti namanya menjadi download juga. Matikan pula passtroke-nya. Dalam urutan ini terlihat bahwa mark koneksi akan diteruskan oleh mark paket melalui passtroke yang dicek. Jika paket tidak dicentang, maka paket akan langsung dieksekusi. Begitu juga pada mark koneksi kepunyaan dari download. Selanjutnya, kita akan memasukkan mark tersebut ke simple QUeue. Sebelum kita membuat simple QUeue-nya, kita masuk dulu ke QUeue tab-nya. Di menu QUeue, kita pilih menu QUeue tab, kita pilih tambah. Kita beri nama PCK download. PCK download, key-nya kita pilih PCK. Lalu kita pilih rate-nya sesuai dengan paket klien, yaitu 3M. Lalu kita pilih classifier-nya adalah DST address. Kita pilih apply. Lalu kita copy, kita buat juga PCK untuk paket upload. PCK upload. Langsung kita ganti classifier-nya untuk SRC address. Kenapa pada parameter upload kita harus menggunakan classifier source address? Karena router akan menganggap target dari simple QUeue adalah alamat pengirim yang akan menuju ke internet. Sedangkan pada parameter download menggunakan DST address, router akan menganggap bahwa alamat klien merupakan alamat tujuan dari internet. Setelah kita membuat QUeue tab-nya, kita langsung membuat simbol QUeue-nya. Di menu simple QUeue,
kita tambah dan kita beri nama speed test, kita isi 1 GB nya juga sama. Ini ya, di advance-nya kita pilih paket yang sudah kita buat tadi, speed test upload, pilih QETAB-nya yang sudah kita buat tadi, PCK upload, PCK download-nya. Baik, oke. Tidak hanya pada Magle, di Simple Quick juga menggunakan aturan yang sama, yaitu top to bottom. Jadi, untuk Simple Quick pada speed test, kita harus taruh di bagian paling atas. Kenapa kita membutuhkan limit sebanyak 1 GB, padahal kan kita cuma butuh 3 MB. Jadi, mau sebanyak apapun klien ingin mengakses speed test, router akan tetap menyediakannya. Kemudian, di bagian advance di sini dapat dibaca bahwa router akan memberikan bandwidth sebanyak 3 MB hanya kepada paket yang sudah di-mark di rules Magle yang sudah kita buat tadi. Berikut adalah hasil speed test dari konfigurasi marking paket dan Simple QW yang sudah kita lakukan. Dengan ini, distribusi jaringan lebih luas, beban kinerja router berkurang, keamanan klien terjaga, pembagian bandwidth yang merata, klien lebih yakin terhadap paket langganannya, dan inilah yang dimaksud sebagai manajemen pelanggan sesungguhnya. Terima kasih dari kami. Inilah video tutorial yang sudah kami buat untuk orientasi jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.